Recording in progress. Selamat siang untuk seluruh peserta Zoom pada siang hari ini. Izin kita tanyakan dulu apakah Bapak Ketua Umum APENAS dan Ibu narasumber kita sudah hadir? Hadir, Bu. Terdengar suaranya, Bu. Baik, sudah mendengar Ibu suaranya. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Baik. Sepertinya Bapak Ketua Umum sedang ada kendala jaringan, jadi kita tunggu sekitar 5 menit lagi ya. Baik, Bu. Baik, terima kasih, Bu Dwi.
Selamat datang di Exospace, mitra Anda untuk sertifikasi ISO. Temukan 4 proses langkah mudah untuk digitalisasi ISO Anda. Langkah pertama, penyusunan dan perencanaan. Dapatkan pelatihan dan analisis kesenjangan. Langkah kedua, penyusunan dokumen. Sesuaikan template ISO yang sudah siap pakai. Langkah ketiga, implementasi dan audit. Integritas dan audit dengan alat yang sudah otomatis. Langkah keempat, sertifikasi. Raih sertifikasi ISO dengan rasa percaya diri. Mudahkan ISO dengan Exospace. Kunjungi kami sekarang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul secara virtual dalam webinar hari ini, Senin 9 Januari 2026, dengan tema Clean Set for Soil Stabilization. Kepada yang terhormat, Bapak Dr. Insinyur Fandi Iot, STMPWK IPM, selaku Ketua Umum APENAS, serta narasumber kita pada siang hari ini, Ibu Titin Handojo selaku SM Large Infrastructure Project Solution dari PT Semen Indonesia Persero Tbk, dan seluruh peserta webinar yang hadir pada siang yang berbahagia ini. Kami menyampaikan salam hormat kepada Bapak Ibu semua. Sebelum itu, kami APEKNAS mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada LPJK dan Kementerian PUPR yang sudah bersedia hadir dalam webinar pada siang hari ini. Dan juga kami memohon jika Bapak Ibu perwakilan LPJK dan Kementerian PUPR untuk dapat memberikan kata sambutan untuk webinar pada siang hari ini, di mana kami, APEKNAS, sangat berterima kasih jika bersedia memberikan kata sambutannya. Sebelum memulai acara, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Dwi Arimbi yang akan memandu jalannya webinar pada siang ini. Dan saya akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua, mendengarkan mars dari APEKNAS. Yang ketiga, opening speech dari Ketua Umum APEKNAS. Yang keempat, foto bersama sebagai dokumentasi. Yang kelima, pemaparan materi oleh narasumber sekaligus diskusi dan tanya jawab. Dan yang terakhir, penutup. Kini mari kita lanjutkan ke agenda selanjutnya, yaitu mendengarkan mars APEKNAS. Kepada admin, kami persilakan untuk memutarkan videonya. Indonesia negeri tercinta, anugerah Tuhan.
Terima kasih. Sekarang kita akan mendengarkan opening speech yang akan diwakilkan oleh Ibu Kepala Sekretariat APEKNAS, yaitu Ibu Faradila. Dikarenakan Bapak Ketua Umum sedang berada di Malaysia, jadi mohon maaf agak terganggu mungkin sinyalnya. Baik, kepada Ibu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para peserta webinar dan seluruh rekan-rekan anggota APEKNAS. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas izinnya kita dapat berkumpul bersama pada hari ini. Izinkan saya menyampaikan permohonan maaf dari Ketua Umum DPR APEKNAS, Bapak Dr. Insinyur Fandi ST MPWK IPM, karena beliau sudah masuk Zoom tapi dia keluar lagi karena kendala jaringan yang bertepatan Bapak lagi dinas di Malaysia. Beliau titip salam hormat serta doa agar webinar ini berjalan dengan lancar dan membawa manfaat bagi kita semua. Atas nama DPN APEKNAS, kami menyampaikan terima kasih kepada narasumber kita, Ibu Titin Handojo, selaku SM Large Infrastructure Project Solution PT Semen Indonesia Persero Tbk. Dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah hadir dan mendukung terselenggaranya webinar ini. Semoga momentum ini menjadi penguat kebersamaan kita dalam berkontribusi bagi pembangunan nasional. APEKNAS hadir sebagai wadah persatuan, kolaborasi, serta perjuangan pengusaha, kontraktor, dan konstruksi agar lebih profesional, kompetitif, dan berdaya saing. Kami ingin memastikan bahwa anggota APEKNAS di seluruh daerah memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang, mendapatkan akses informasi, serta berkontribusi dalam setiap program pembangunan pemerintah maupun swasta. Melalui kegiatan ini, kami berharap semakin terjalin sinergi antara pengurus pusat, pengurus daerah, dan seluruh anggota, karena hanya dengan kebersamaan dan solidaritas, kita dapat memperkuat posisi APEKNAS sebagai asosiasi yang benar-benar memberikan manfaat nyata bagi anggotanya dan juga bagi bangsa. Akhir kata, mari kita teruskan semangat gotong royong, profesionalisme, serta integritas dalam setiap langkah. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi setiap ikhtiar kita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat kami DPN APEKNAS. Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih Bu atas kata sambutannya. Sebelum kita acara webinar online siang ini, izinkan kami untuk melakukan foto bersama untuk dokumentasi. Mohon kepada seluruh peserta untuk dapat menyalakan kamera Zoom. Pada kehitungan ketiga, admin akan mengambil screenshot untuk setiap slide. Jadi boleh Bapak Ibu yang kameranya belum aktif, mohon diaktifkan terlebih dahulu agar kita mengambilkan sesi dokumentasi. Baik, dokumentasi akan saya pimpin. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Berikutnya, untuk slide kedua, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Sebelumnya kami infokan bahwa untuk video webinar secara utuh dapat ditonton dari YouTube APEKNAS DPN. Kepada seluruh peserta, jangan lupa untuk di-subscribe. Dan untuk sertifikat dan materi akan kami kirimkan melalui email ketika Bapak Ibu telah mengisi daftar hadir kembali di hari H, yang sudah kami kirimkan ke dalam kolom chat. Dan juga kami APEKNAS sudah mempunyai channel WhatsApp. Jadi mohon dapat follow channel WhatsApp APEKNAS di WhatsApp, di mana kami akan mengirimkan update terbaru seputar dunia konstruksi, seminar, dan webinar, peluang bisnis, regulasi, dan event terkini. Hadirin yang kami hormati, tanah merupakan fondasi utama dari setiap pembangunan. Namun tanpa penanganan yang tepat, kondisi tanah justru dapat menjadi tantangan serius bagi stabilitas dan keberlanjutan suatu proyek. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang tidak hanya efektif tetapi juga aman dan berkelanjutan.
Pada kesempatan ini, kita akan bersama-sama menyimak materi yang berjudul Clean Sheet for Soil Stabilization yang akan membahas inovasi dan pendekatan dalam meningkatkan kualitas serta daya dukung tanah sebagai bagian penting dari keberhasilan konstruksi. Selanjutnya, marilah kita memasuki acara inti dari webinar pada siang hari ini, yaitu pemaparan materi oleh narasumber yang nantinya akan dilanjutkan dengan diskusi serta sesi tanya jawab. Kami berharap melalui pemaparan materi dari narasumber hari ini, para peserta dapat memperoleh wawasan yang lebih luas serta strategi yang efektif dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah di dunia jasa konstruksi. Kepada Ibu narasumber yang terhormat, kami persilahkan. Terima kasih Ibu Dwi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih atas kesempatan untuk menjadi narasumber di sesi dengan Apeknas ini. Terima kasih untuk Apeknas, Bapak Ketum Dr. Insinyur Fandi, juga Ibu Faradila, juga rekan-rekan manajemen dari Taihyo Internasional Indonesia, dan juga rekan-rekan dari Semen Indonesia dan Solusi Bangun Beton. Izin share screen dan kita mulai masuk materi. Jadi topik kita hari ini adalah clean sheet untuk stabilisasi tanah. Jadi slide ini adalah suatu perkenalan daripada SIG. SIG adalah suatu perusahaan holding yang merupakan perusahaan BUMN yang menyediakan berbagai macam material bahan bangunan. Jadi pada tahun 2019 SIG melalui anak perusahaannya yaitu Semen Indonesia Industri Beton, Indonesia Bangunan, mengakuisisi sebagian besar kepemilikan daripada Holcim Indonesia. Dan Holcim Indonesia telah berubah namanya menjadi Solusi Bangun Indonesia TBK. Jadi secara keseluruhan SIG ini memasok 53 juta ton semen per tahun, memiliki lebih dari 50 produk bahan bangunan dan juga jasa aplikasi, memasok sekitar 55% daripada pangsa pasar kebutuhan semen di Indonesia. Pendapatan perusahaan holding itu sekitar 37 triliun dengan lebih dari 8.000 pegawai. Kemudian dari struktur ini di perusahaan holding SIG ini tadi kita sudah melihat struktur Solusi Bangun Indonesia di sini. Nah, Solusi Bangun Indonesia di sini kepemilikan daripada holding adalah 83% dan 15%-nya itu adalah kepemilikan dari Taihyo Semen. Taihyo Semen adalah suatu perusahaan semen terbesar yang di Jepang yang membawa begitu banyak teknologi material yang baru dan sangat spesialisasi dengan stabilisasi tanah semen. Kemudian di dalam holding SIG juga ada beberapa merek semen yang
masuk ke dalam perusahaan holding ini antara lain Semen Padang, Semen Gresik, Semen Tonasa, Semen Tanglong yang untuk ekspor, juga Semen Kupang dan Semen Aceh. Dari Solusi Bangun Indonesia sendiri memiliki beberapa anak perusahaan. Nah, beberapa anak perusahaan ini yang kita perhatikan hari ini adalah PT Solusi Bangun Beton. PT Solusi Bangun Beton adalah penyedia beton siap pakai yang bernaung di bawah Solusi Bangun Indonesia. Kemudian jadi produk beton siap pakai dapat disediakan di sini dan juga produk stabilisasi tanah itu diproduksi di Solusi Bangun Beton. Jadi produk ini adalah suatu teknologi khusus yang diproduksi hanya di Solusi Bangun Beton. Kemudian dari Solusi Bangun Beton memiliki beberapa anak perusahaan yang utamanya yang dapat melakukan jasa aplikasi terkait aplikasi beton ataupun aplikasi stabilisasi ini. Jadi pada bulan Juli 2021 PT Semen Indonesia Persero atau SIG secara resmi membangun kerjasama strategis kemitraan dengan Taiheo Cement Corporation. Kolaborasi ini dinyatakan dengan kepemilikan saham TCC sebesar 15% melalui anak usaha di Solusi Bangun Indonesia. TCC adalah suatu perusahaan semen global dengan area operasional yang sangat kuat di Asia. Jadi area operasional Asia dengan kantor pusat di Jepang dan juga ada area operasional Amerika. TCC memiliki 4 lini bisnis utama yaitu lini bisnis semen, klinker, dan beton. Kemudian lini bisnis mineral, lini bisnis material konstruksi, dan lini bisnis lingkungan. SIG dari holding sampai dengan ke lini usaha beton siap pakai adalah suatu usaha kesatuan yang terintegrasi. Jadi dari pabrik semennya, sampai produksi semennya, sampai produksi semen khusus, dan lokasi daripada pencampuran beton siap pakai yang tersebar sebagian besar di Pulau Jawa, sebagian Sumatera, dengan armada truk mixer, kemudian juga memiliki 6 kuari batu, kuari agregat untuk menyediakan material konstruksi di mana diperlukan. Dan juga tadi kita lihat di anak usaha Solusi Bangun Beton juga ada bagian yang menyediakan aplikasi jasa pekerjaan beton, misalnya diperlukan aplikasi material yang baru. Jadi bila pekerjanya belum pengalaman, kami dapat membantu memberikan pekerjaan terpasang. Kemudian kita masuk kepada topik utama yaitu stabilisasi tanah. Kenapa diperlukan stabilisasi tanah? Dalam hal ini kita perlu mengerti tujuan dari penggunaan stabilisasi tanah. Yang pertama itu adalah meningkatkan daya dukung. Jadi pada gambar yang di kiri ini, gambar bagian A, ini adalah suatu ilustrasi singkat sederhana. Bila daya dukung tanah asli itu 100 kilonewton, kemudian beban di atasnya melebihi daya dukungnya,
maka akan terjadi penurunan tidak merata, penurunan berlebih yang mengakibatkan gangguan pada struktur. Nah, kemudian kita lihat pada gambar B sebelah kanan, setelah tanahnya distabilisasi, daya dukungnya meningkat, jauh meningkat. Mungkin ilustrasinya dari 100 menjadi 1000, dan ini tanah yang distabilisasi ini sudah mendukung beban yang beban di atasnya. Jadi dapat menopang beban secara aman. Jadi tujuan utamanya meningkatkan daya dukung. Kemudian stabilisasi tidak hanya meningkatkan daya dukung, tapi ada juga untuk mitigasi potensi pergerakan gaya gempa. Jadi di gambar A sebelah kiri ini, pada saat ini adalah kondisi tanah asli dengan daya dukung diilustrasikan 100, bila terjadi akselerasi gempa, maka struktur yang di atasnya itu akan mengalami guncangan yang cukup besar. Jadi pergerakan gempa itu membuat tanah kehilangan kekuatannya dan strukturnya akan bergerak cukup besar. Tetapi di gambar B, setelah tanahnya distabilisasi, kekuatan tanahnya meningkat. Pada saat terjadi percepatan gempa di tanah dasar, pergerakannya ada, tapi lebih kecil dan lebih aman. Ini adalah ilustrasi contoh, ini adalah foto yang menggambarkan sebelah kiri itu adalah foto gempa likuifaksi di tahun 1964. Jadi kita lihat pada saat terjadi pergerakan di tanah dasar, strukturnya itu goyang-goyang, strukturnya tidak rusak tapi jatuh gitu. Ini terlihat air pada saat terjadi pergerakan gempa itu airnya naik ke atas. Ini bukan sungai tapi kumpulan daripada air. Dengan keberadaannya air itu, kekuatan tanah dasar berkurang sehingga pada saat dia mengalami guncangan, bebannya akan bergerak berlebihan. Dan di sebelah kanan ini adalah gambar gempa likuifaksi juga yang terjadi di tahun 2011. Hal yang sama juga terjadi. Kerusakan yang sangat besar di struktur atasnya. Kemudian ini slide yang mengapa kita memerlukan stabilisasi tanah. Pada saat kita melakukan konstruksi, ada beberapa sifat tanah yang memberikan dampak kurang baik kepada konstruksi. Antara lain sifat ekspansif, di mana muai susut tanah itu sangat tinggi. Jadi pada saat tanahnya mengalami saturasi, pada saat dia mengalami saturasi, tanahnya memuai dan terjadi penurunan tidak merata sehingga menimbulkan kerusakan struktur di atasnya. Dan juga kondisi lainnya, misalnya kalau kadar air sangat tinggi, pada saat terjadi kadar air sangat tinggi, pemadatan konvensional sangat sulit dilakukan. Mungkin kita tahu ya, beberapa minggu ini hujan menerus, mungkin yang kerja di proyek itu mau memadatkan tanah itu sudah hampir tidak dapat dipadatkan karena ya kadar airnya sangat tinggi. Jadi pemadatan konvensional melakukan penggilasan ataupun melakukan pemadatan mekanis itu sangat sulit dilakukan, hampir tidak bisa. Juga kadar organik yang tinggi, biasanya kadar organik itu ciri utama dari jenis-jenis tanah yang mengandung kadar organik itu adalah kekuatan tanah dasar yang rendah. Jadi kalau kekuatan tanah dasarnya rendah, kita lihat di slide-slide sebelumnya, kemungkinan dampak terhadap struktur di atasnya akan sangat berbahaya. Juga faktor berikutnya, kadar sulfat yang tinggi mungkin
karakteristik daripada lingkungan, daripada pondasi yang mempengaruhi kadar sulfat itu dapat mempengaruhi durabilitas daripada pondasi. Kemudian yang terakhir itu keberadaan tanah organik gambut yang membuat konstruksi sangat sulit dilakukan. Berikut adalah gambar peta tanah lunak di Indonesia. Ini adalah peta yang diterbitkan oleh peta yang ada didokumentasikan di Kementerian PUPR. Kita lihat bahwa tanah lunak itu diidentifikasikan sebagai SC, soft clay, lempung lunak, atau tanah P, yaitu peat. Jadi yang warnanya hijau gelap ini, pantai utara Jawa, ini banyak sekali lempung lunak. Kalau di Kalimantan itu lebih dominan tanah dengan kandungan organik peat atau gambut. Nah, tanah lunak di Indonesia ini sangat banyak. Jumlahnya mencapai 20 juta hektar atau 10% daripada luas permukaan. Jadi kalau kita membayangkan pembangunan infrastruktur itu pasti mencakup area yang luas. Kita bangun jalan tol dari utara Sumatera sampai selatan Sumatera, dari bagian barat Pulau Jawa sampai bagian timur Pulau Jawa. Jadi karakteristik tanahnya itu sangat bermacam-macam. Juga tanah lunak yang dilewati itu juga sangat bermacam-macam. Sehingga kalau kita membangun infrastruktur di atas tanah lunak ini dapat mengakibatkan masalah stabilitas pada struktur di atasnya, baik itu jalan, gedung, ataupun lainnya. Nanti kita akan lihat contoh-contoh aplikasinya. Sehingga berdasarkan ini sangat penting dilakukan analisa yang baik atas kondisi tanahnya dan bagaimana rencana penanganan tanah lunak ini. Tadi kita sudah lihat bagian perusahaan, kita sudah lihat bagian jenis-jenis tanah, sekarang kita melihat latar belakang daripada Cleanset. Jadi Cleanset itu Cleanset ini sejarahnya dibuat itu karena dibuat untuk mendukung rencana pembangunan nasional jangka menengah dan jangka panjang. Jadi Cleanset itu diproduksi oleh Solusi Bangun Beton bersama dengan Tahil Semen. Produk ini dapat digunakan untuk stabilisasi tanah dan memperkuat tanah. Keberadaan tanah lunak di Indonesia itu sangat luas. Dengan demikian, produk stabilisasi tanah ini sangat diperlukan. Dan Cleanset ini menjadi suatu solusi yang paling efektif dari permasalahan tanah. Kita akan lihat manfaat penggunaan Cleanset. Cleanset dapat diterapkan secara luas untuk meningkatkan daya dukung tanah, mengurangi sifat ekspansifnya, dan membantu membentuk pemadatan lumpur atau limbah industri. Jadi kalau misalnya di lahan proyeknya sudah kehujanan berhari-hari, mungkin beberapa minggu, dan alat beratnya tidak bisa masuk, Cleanset ini dapat digunakan untuk memperkuat akses daripada alat beratnya. Menangani sifat ekspansif itu sangat penting, karena kita lihat kalau misalnya jalan tol, timbunannya ada sebagian tanah ekspansif, dia akan terlihat efeknya itu jalannya mulai berlubang, karena dia mulai susutnya itu menyebabkan penurunan tidak merata dan retaknya struktur.
dan juga bisa dibuat untuk memadatkan lumpur atau limbah industri. Ini sangat penting karena mungkin di suatu proyek akan ditemukan limbah tanahnya tidak dibuang keluar, tetapi didaur ulang dengan menggunakan teknologi stabilisasi semen. CleanSet ini dapat melakukan ketiga proses itu lebih baik daripada material semen tipe 1 ataupun semen serbaguna ataupun material kapur. Jadi material CleanSet itu memang sangat berbeda dibandingkan material yang mungkin kita sudah gunakan saat ini. Tentunya lebih baik. Solusi bangun beton bersama Taheo itu menyediakan rekomendasi ahli dalam pekerjaan stabilisasi, dimulai dari pemilihan jenis produk, rekomendasi jumlah aplikasi, dan rekomendasi rasio pencampuran berdasarkan pengujian yang dilaksanakan di laboratorium. Karakteristik CleanSet itu yang pertama itu diaplikasikan untuk menangani sifat ekspansif, untuk perbaikan tanah lunak, dan juga memadatkan limbah konstruksi, limbah industri sesuai dengan target kekuatan rencana. Karakteristik utama daripada CleanSet itu dia dirancang khusus untuk meningkatkan stabilisasi tanah. Jadi dengan stabilisasi dia mengurangi potensi penurunan, mengurangi sifat ekspansif, dan dia berinteraksi sangat baik dengan tanah. Jadi tidak menjadi kaku seperti beton, tetapi menjadi suatu kesatuan yang tidak sekaku beton, tapi cukup untuk mendukung, untuk meningkatkan kekuatan pondasi. CleanSet ini karakteristik utamanya, pembentukan kekuatannya itu tercapai 80% dalam waktu 1 sampai 3 hari. Jadi kalau kita lihat proses hidrasi semen tipe 1 sesuai dengan standar PU, umurnya adalah 28 hari. Tetapi dengan CleanSet ini, kekuatan 80%-nya umumnya tercapai dalam waktu 1 sampai 3 hari. Jadi faktor waktu 1 sampai dengan 3 hari ini sangat penting karena waktu pelaksanaan di lapangan adalah suatu faktor yang sangat penting yang dapat mempengaruhi biaya daripada pekerjaan. Mekanisme CleanSet sebagai stabilisasi. Jadi CleanSet itu akan terjadi proses hidrasi. Pada saat terjadi proses hidrasi, air yang ada di dalam tanah itu akan terpakai. Dengan terpakainya air yang berada di dalam tanah, maka sifat mineral yang menyebabkan tanah lempung itu ekspansif akan berkurang karena dia tidak memiliki kadar airnya untuk memuai. Jadi kuncinya itu ada di proses hidrasinya. Kemudian dari proses hidrasi CleanSet ini, di mana material kalsium hidroksi ini bereaksi dengan silika dan alumina yang ada di tanah, sehingga terbentuk kalsium silikat hidrat dan kalsium aluminat hidrat yang mengikat dan menstabilkan partikel tanah. Jadi dia membentuk suatu senyawa yang lebih stabil dan lebih kuat. Nah, kemudian setelah proses hidrasi ini juga terbentuk kristal-kristal ettringit yang mengisi rongga dalam partikel tanah. Nah, kristal ettringit ini adalah suatu mineral yang terbentuk daripada kalsium aluminat sulfat. Dia akan mengisi
rongga-rongga yang ada di dalam struktur partikel tanah. Jadi struktur partikel tanahnya itu akan stabil, tidak memuai lagi, tidak ekspansif lagi, dan dia juga tidak akan mengalami penurunan berlebih. Jadi kunci daripada mekanisme produk ini adalah melalui proses di atas. Kemudian ini adalah tampilan daripada produk saat ini disediakan dalam kemasan jumbo bag 1 ton. Jumbo bag 1 ton ini memiliki kemasan luar berlaminasi, kemasan dalam karung untuk menambah proteksi daripada kondisi lapangan. Kemudian bagian bawah bag dilengkapi dengan kerucut saluran untuk membantu pengaliran material pada saat akan diaplikasikan di lapangan. Bag ini dapat diaplikasikan dengan cepat dengan peralatan berat di lapangan. Jadi sudah tersedia tali penggantung, dan nanti pada saat digantung di bawahnya ini akan terlihat kerucut untuk penurunan daripada material. Nah, berikut adalah contoh daripada aplikasi CleanSet. Jadi ini adalah lapis pondasi dan lapis tanah dasar dari struktur jalan. Jadi di sebelah kiri ini adalah lapisan struktur jalan. Lapisan tanah dasar, lapisan pondasi yang merupakan tanah, lapisan batu pondasi bawah, dan lapisan perkerasan. Kalau tidak dilakukan stabilisasi, metode yang paling mudah dilakukan adalah metode penggantian. Jadi tanah yang tidak sesuai ini digali, diganti. Jadi itu namanya replacement method. Tetapi dengan menggunakan produk CleanSet, tanah yang kurang sesuai ini dapat dicampurkan dengan produk sehingga menjadi suatu tanah dasar yang distabilisasi ataupun lapis pondasi yang distabilisasi. Kita lihat jumlah ketebalan lapisannya itu jauh berkurang. Jadi dengan meningkatkan daya dukung daripada tanah asli dan tanah stabilisasi, kita dapat membuat efisiensi daripada struktur perkerasan ini. Jadi ini dapat memberikan suatu nilai ekonomis dengan melakukan stabilisasi. Ini adalah contoh daripada jalan akses daripada kendaraan berat, jadi tanah dasar. Kemudian lapisan ini mungkin dibuat jalan akses untuk akses kendaraan berat keluar masuk ke lokasi pekerjaan. Juga stabilisasi dapat dilakukan di pondasi daripada bangunan sederhana. Kemudian stabilisasi juga dapat dilakukan di dinding penahan tanah dan di bawah dinding penahan tanah, dan juga di bagian material timbunan ulang sebagai backfill di sini. Juga dapat dilakukan sebagai pondasi daripada gudang. Ini adalah contoh stabilisasi yang dilakukan untuk pipa. Jadi pada saat penggalian dapat dilakukan stabilisasi untuk menstabilkan pipanya di sini. Untuk pipa Yudits ataupun box culvert. Dan juga dapat dilakukan untuk area timbunan. Jadi area timbunan itu kalau kita melihat tanah dasar, ada timbunan, ini ada bebannya, di sini bidang gelincirnya. Jadi untuk memutus bidang gelincirnya ini dapat dibuatkan suatu stabilisasi tanah dangkal. Ini yang kita bilang dengan shallow layer stabilization.
Ini biasa dilakukan di kaki timbunan, atau kalau misalnya dilakukan di dalam sini, dilakukan stabilisasi di tanah dalam, dilakukan deep layer stabilization. Jadi stabilisasi tanah dalam, kedalamannya lebih biasanya lebih dari 20 meter. Peralatannya juga beda, tapi dia secara tapak daripada timbunan itu lebih efisien. Kalau ini kan sampai keluar, kalau ini masih di dalam kaki timbunannya. Ini adalah tipikal pembentukan kekuatan daripada produk semen biasa dan juga dibandingkan dengan produk clean set. Jadi ada kekuatan awal dan kekuatan akhir. Ini ilustrasi blok yang pertama itu adalah kekuatan tanah dasar. Ini ada kekuatan daripada material yang sudah dicampurkan. Kemudian ini adalah proses daripada hidrasi dan pozolanik. Tetapi dengan clean set ini tadi kita sudah lihat di awal terjadi proses tambahan pembentukan ettringit, sehingga ettringit ini mengisi pori-pori dari rongga tanah, meningkatkan stabilitas, menaikkan daya dukung, dan menurunkan sifat ekspansifnya. Jadi beda utama daripada produk clean set dibandingkan semen biasa adalah khusus di pembentukan ettringit di dalam struktur mikro tanahnya itu. Kemudian efektivitas clean set, kalau kita lihat grafik sebelah kiri, ini adalah potensi muai susut atau potensi swellingnya. Jadi ini adalah grafik yang pertama, ini adalah kondisi tanah sebelum distabilisasi. Jadi sebelum distabilisasi itu ada tanah yang muainya sangat besar, ada tanah yang muainya 4-5% sampai 6%. Di atas 5% pun sudah dikategorikan muai sangat tinggi. Jadi grafik ini adalah setelah distabilisasi, tanahnya itu sudah tidak memuai lagi. Ini sekitar 0,5%. Jadi setelah ditreatment tidak ada proses muai yang berlebihan. Di sebelah kanan ini adalah grafik kekuatan tanah dasar. Jadi sebelum tanah dasar, ini adalah karakteristik dari sifat tanah, kekuatan tanah sebelum distabilisasi. Kita bilang itu biasanya tanah lunak. Jadi kalau kita genggam di tangan, tanahnya mungkin keluar daripada telapak tangan pada saat digenggam, itu tanah lunak. CBR-nya biasanya antara 1 dan 2. Tetapi sesudah distabilisasi, CBR-nya itu bervariasi. Ada yang 25, ada yang 40, tergantung dari jenis tanahnya, interaksi tanah semen, dan rasio pencampuran. Ini adalah grafik tipikal. Jadi setiap lokasi memiliki sifat tanah berbeda dan akan memerlukan pengujian dan karakteristik kekuatan tidak sama dengan tipikal. Metodologi penanganan tanah. Jadi awalnya itu akan dilakukan survei, observasi kondisi lapangan, pengambilan sampel tanah, kemudian kami akan menguji karakteristik tanah asli, dan juga karakteristik tanah sesudah distabilisasi, kemudian akan dibuatkan suatu rekomendasi produk yang cocok, pencampuran yang cocok, dan metode daripada stabilisasinya. Kemudian laporan ini akan disampaikan untuk diaplikasikan di lapangan dengan bantuan teknis dari ahli dari stabilisasi yang datang ke lokasi. Ini adalah contoh-contoh tanah lunak lainnya di Indonesia. Yang di kiri itu adalah tanah gambut, tanah pit, tanah P yang kita lihat di awal. Tampilannya itu seperti lumpur, kadar organik sangat tinggi,
berongga besar sehingga dia potensi penurunannya sangat besar. Tanah gambut di Indonesia ini sangat mirip dengan tanah gambut di Hokkaido, dan teknologi daripada Taihyo Semen itu sudah dapat menangani tanah gambut Hokkaido. Yang di sebelah kanan ini adalah tanah lempung laut. Ini adalah lempung di sekitaran garis pantai dan bersinggungan dengan air laut. Kekuatan lempung laut ini sangat berkurang pada saat mengalami pergerakan gempa. Jadi penurunannya sangat besar, mengakibatkan potensi kerusakan pada struktur. Karakteristik lempung laut ini juga berbeda-beda tergantung daripada areanya. Yang di sebelah kiri ini adalah tanah ekspansif. Kita sudah berbicara cukup banyak tentang tanah ekspansif. Jadi intinya pada saat dia basah, saturasi, dia akan memuai, dia akan sangat lunak, tidak bisa dilewati kendaraan. Tetapi pada saat dia kering, dia akan menyusut. Ciri khas yang paling utama itu terjadi retakan-retakan, dan kekuatannya itu tinggi. Jadi pada saat dilewatin kendaraan besar dia aman pada saat kering, tapi pada saat basah dia tidak dapat dilewati kendaraan. Ini adalah tipikal tanah lempung. Tipikal tanah lempung biasanya berukuran 2 mikron, kekuatannya itu sangat dipengaruhi kadar air. Pada saat dia kering, kekuatannya cukup baik, tetapi pada saat dia basah, kekuatannya bisa berkurang, kurang dari setengahnya. Sifat tanah lempung ini juga dapat mengamplifikasi beban gempa yang terjadi. Nah, ini adalah teknik stabilisasi yang dibawa oleh Taihyo, stabilisasi tanah dalam, yang di sebelah kiri menggunakan peralatan khusus. Kadang kita sering dengar istilah semen deep mixing. Ini adalah stabilisasi untuk tanah menengah, pencampuran dengan auger khusus. Yang di sebelah kanan ini adalah stabilisasi tanah dangkal. Biasanya di lapis permukaan saja. Jadi produknya diletakkan di permukaan, dilakukan pencampuran, dan dilakukan stabilisasi di permukaan. Ini adalah ilustrasi daripada pengujian laboratorium. Di sebelah kiri diambil sampel, sebelah kanan dipilihkan jenis stabilizer yang cocok dan dilakukan uji di laboratorium. Nah, sudah mendekati slide akhir. Ini adalah satu slide yang cukup penting, agak belakang tapi bukan yang paling belakang. Kenapa kita perlu stabilisasi? Tiga hal yang kita ingat. Ini adalah solusi hemat biaya, solusi hemat waktu, dan solusi kinerja jangka panjang yang sangat baik. Jadi biaya itu kenapa hemat biaya? Karena kita tidak perlu kupas dan ganti. Kita tinggal lakukan pencampuran di lokasi. Kita dapat biaya ini juga lebih murah dibandingkan penggunaan agregat. Dia menaikkan daya dukung, mengurangi kadar air. Jadi di sana terjadi dapat dilakukan solusi hemat biaya dan juga solusi hemat waktu. Proses penggunaan stabilisasi ini sangat cepat, jadi tidak banyak waktu durasi konstruksi yang terbuang untuk melakukan metodologi lainnya. Dan juga setelah dilakukan stabilisasi di paling kanan ini, karakteristiknya akan jauh lebih baik, dan ini sifatnya permanen. Jadi dampak potensi kadar air terhadap kekuatan itu berkurang, dan dia akan memberikan suatu struktur yang lebih baik sehingga pemeliharaannya itu mungkin tidak sebanyak daripada struktur yang tidak distabilisasi. Ini adalah contoh daripada aplikasi produk CleanSet. Ini adalah suatu convention center di area PIK di Jakarta Utara. Ini adalah jalan awal yang belum distabilisasi.
dilakukan stabilisasi tanah dangkal, ini dilakukan stabilisasi sebelum peletakan daripada saluran gorong-gorong. Ini juga adalah pembangunan pabrik dan gudang. Kita lihat lokasi pekerjaan pada saat dia terkena hujan berhari-hari, tanahnya itu sangat licin, untuk alat berat lewat pun sangat sulit. Dan setelah distabilisasi, permukaannya terlihat seperti ini. Jadi kekuatannya meningkat, kadar airnya sudah berkurang. Ini adalah lokasi pembangunan pabrik dan gudang. Ini adalah aplikasi CleanSet di Jalan Tambang. Kita lihat Jalan Tambang ini pada saat sebelum distabilisasi terbentuk alur-alur jalan, kendaraan beratnya cukup sulit untuk lewat. Tetapi setelah permukaannya distabilisasi, kendaraannya dapat melintas dengan lebih stabil dan aman. Demikian presentasinya. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin dari Bapak, Ibu, atau rekan-rekan ada pertanyaan, silakan. Saya kembalikan ke Ibu Dwi. Baik, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Ibu narasumber atas pemaparan materi yang sangat informatif dan menarik. Sepertinya Bapak Ketua Umum APEKNAS sudah bergabung bersama kita di sini. Baik Bapak, kepada Bapak Dr. Insinyur Fendiot STMP WKIPM, boleh menyampaikan sepatah dua patah kata Bapak, silahkan. Selanjutnya kita akan masuki sesi tanya jawab di mana para peserta memiliki kesempatan untuk mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan. Silahkan bagi peserta yang ingin bertanya dapat menuliskan pertanyaan di kolom chat atau raise hand untuk menyampaikan secara langsung. Boleh Bapak Ibu yang ada yang ingin ditanyakan dipersilahkan untuk menanyakan langsung kepada narasumber kita pada siang hari ini. Baik, sudah ada pertanyaan masuk dari Ibu Rani. Saya mau bertanya, Bu, ada banyak wilayah di Indonesia memiliki karakter tanah ekstrem seperti gambut, lempung laut, dan tanah ekspansif. Bagaimana CleanSet memastikan performa jangka panjang di berbagai kondisi tanah yang sangat bervariasi tersebut, mengingat karakteristik tanah antar lokasi dapat berbeda drastis? Terima kasih Ibu Dwi pertanyaannya. Terima kasih. Jadi benar, di Indonesia itu tanahnya sangat variatif dan juga jenis-jenis masalahnya pun sangat variatif. Jadi CleanSet ini adalah satu jenis produk dan sangat cocok untuk tanah lunak dan ekspansif. Tetapi untuk kondisi tanah lainnya, gambut, lempung laut, nanti dari ahlinya Tahio akan memberikan rekomendasi produk yang sesuai karena tanah itu adalah mineral, jadi
bukan seperti campuran beton, kita lihat kekuatannya ini diresepkan dan jadi gitu loh. Tapi kalau tanah itu kita perlu melakukan pengujian. Jadi kuncinya pengujian dan produk yang sesuai. Jadi untuk gambut dan lempung laut itu akan memerlukan produk stabilisasi, mungkin namanya bukan clean set. Baik. Apakah sudah terjawab pertanyaannya Ibu Rani? Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Dedi. Izin Bu, berapa biaya untuk stabilisasi tanah dan apakah butuh pekerja khusus? Nah, kalau berapa biayanya, nanti kami akan melakukan pengujian Pak, kekuatan tanah dasarnya berapa, kekuatan desainnya berapa, misalnya kekuatan tanahnya itu CBR 12 kategori tanah sangat lunak gitu ya Pak. Kemudian misalnya Bapak mau bikin jalan, apa target CBR-nya 6 atau target CBR-nya 10 gitu Pak, tergantung dari jalan apa yang akan, apakah itu jalan untuk kendaraan ringan, jalan untuk kendaraan berat, berapa banyak volume kendaraannya. Nah, nanti dari berapa kebutuhan pencampuran, kebutuhan produk, itu akan disiapkan laporan rekomendasi. Jadi dari sana akan terlihat gambaran berapa produk yang diperlukan. Dan juga kalau aplikasi ini ada beberapa aplikator yang sudah sangat terbiasa dan pernah mengerjakan pekerjaan stabilisasi ini, mereka dapat mengerjakan sendiri cukup baik. Tetapi bila untuk pekerjaan baru dapat dilakukan pendampingan ataupun aplikasi terpasang. Demikian Pak Dedi. Baik, Bapak Dedi, apakah ada yang ingin ditambahkan? Kalau ingin ada yang ditambahkan, boleh langsung kirim ke kolom chat ya, Pak. Baik. Selanjutnya dari Bapak M. Ibrahim. Izin bertanya, Bu, apakah ada lab untuk hasil benda uji atas pencampuran yang telah dilakukan? Terima kasih Pak Ibrahim, pertanyaannya. Ada Pak, jadi pada saat kami melakukan pengambilan sampel, kami melakukan pengujian di laboratorium milik kami sendiri Pak. Karena tidak semua laboratorium dapat menguji sampel tanah semen. Jadi kami memiliki laboratorium sendiri, kami memiliki fasilitas produksi satu-satunya di Indonesia. Jadi kami dapat berdasarkan pengujian laboratorium itu, kami akan memberikan rekomendasi produk yang sesuai, Pak. Baik. Bagaimana Bapak Ibrahim? Apakah terjawab untuk pertanyaannya? Selanjutnya dari Ibu Femi. Izin saya mau bertanya, Bu. Pada proyek jalan tambang atau jalan sementara, mengapa stabilisasi tanah lebih dipilih dibandingkan penambahan agregat terus-menerus? Terima kasih Bu Femi atas pertanyaannya. Untuk jalan tambang, bisa dilakukan berbagai macam stabilisasi. Atau bisa juga dilakukan penambahan agregat. Tentunya metode itu tergantung daripada material yang tersedia di lokasi. Banyak area tambang itu
belum tentu memiliki sumber agregat yang dekat. Jadi kalau misalnya agregat didatangkan dari luar pulau, kemudian masuk ke lokasi, jadi itu sudah agak mahal. Mungkin lebih murah dengan stabilisasi. Tetapi kalau di area tambang itu memang tersedia agregat, bisa jadi menjadi suatu alternatif. Sebagian besar area tambang itu karena dia material organik ya, tambang batu bara, tambang material itu biasanya bukan area yang ada sumber batunya sebagian besar. Demikian Bu Femi. Baik, Ibu, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya dari pertanyaan Bapak Justin, izin bertanya, dalam konteks gempa yang masih sering terjadi di Indonesia, bagaimana solusi stabilisasi tanah dalam mengurangi risiko kerusakan struktur? Nah, terima kasih Pak Justin. Jadi tadi ada beberapa slide yang di awal. Pada saat terjadi percepatan tanah karena gempa itu, biasanya tanah yang tidak distabilisasi itu dia kekuatannya akan langsung turun. Jadi pada saat kekuatannya tanah turun, bangunannya langsung jatuh. Jadi seperti slide yang kedua itu, ini utamanya terjadinya di daerah likuifaksi ya Pak. Jadi pada saat terjadi pergerakan tanah dasar, airnya naik, saturasi, kemudian kekuatannya turun. Pada saat dia kekuatannya turun, struktur atasnya goyangnya terlalu besar. Jadi itu yang menyebabkan pergerakannya terlalu besar, gedungnya langsung jatuh. Jadi gedungnya terlihat jatuh dalam bentuk utuh gitu. Nah, bagaimana perhitungannya? Tentu akan ada analisa geoteknisnya, analisa strukturnya, tentunya material tanah dasar yang meningkat itu akan menjadi masukan daripada kekuatan tanah yang distabilisasi, Pak. Baik, terima kasih atas jawabannya Ibu. Selanjutnya dari pertanyaan Pak Dedi kembali nih. Izin Bu, apakah lab-nya tidak bisa di lab PU atau universitas karena lead time jika proyek di daerah Ibu? Terima kasih. Oh, terima kasih Pak Dedi. Benar, kalau misalnya kita punya lab yang tersebar di Indonesia itu akan memudahkan semua orang. Mungkin kalau misalnya Bapak ada lokasi proyek di mana, mungkin kami dapat bantu setup pengujian di lokasi tersebut. Kenapa ini tidak semua lab bisa? Jadi kalau kita lihat mekanika tanah, itu kan benda ujinya tuh benda uji tanah. Uji kuat tekannya itu juga menggunakan ukuran benda uji tanah. Tetapi pada saat kita melakukan tanah semen, kekuatannya itu sudah bukan kekuatan tanah, jadi udah tanah yang dimodifikasi. Metode uji kuat tekannya sama, tapi bebannya lebih besar dan loading rate-nya beda. Makanya tidak semua lab itu bisa. Jadi mungkin tidak semua lab bisa, Pak. Mungkin sebagian besar universitas mungkin bisa kalau mereka memiliki kapasitas, artinya memiliki fasilitas dan peralatan dan pengetahuannya gitu, Pak. Tapi kami pernah melakukan suatu pekerjaan di Sumatera saat itu karena keterbatasan suatu hal dan lainnya belum ada penyedia pemeriksaan lab di lokasi, kami bawa Pak alatnya.
Kalau di lab PU eh, kelihatannya masih standar pengujian tanah dan pengujian beton. Jadi yang tanah semen ini memang rada jarang, Pak. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Bagaimana Pak Dedi? Apakah terjawab pertanyaannya? Baiklah Bapak Ibu, kami akan membuka 2 pertanyaan lagi. Pada Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilahkan. Baik, ada pertanyaan dari Bapak Hengki Mulyawan Silalahi. Yang terhormat Ibu, apakah ada contoh metode cleanset yang dapat diaplikasi dengan sistem grouting dengan kondisi area terbatas? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Pak Hengki. Ini saya konfirmasi ya untuk pekerjaan grouting apa ya Pak? Boleh lebih spesifik lagi Bapak Hengki untuk pertanyaannya? Sistem grouting apa yang dipakai? Sementara ada keterangan tambahan, mungkin saya jawab dulu ya. Jadi stabilisasi kalau di permukaan dia itu memerlukan pemadatan mekanis. Jadi sesudah pencampuran diperlukan penggilasan dan pemadatan mekanis. Jadi kalau yang stabilisasi tanah dalam dan menengah itu biasanya dilakukan putaran pencampuran dengan alat seperti auger. Jadi bukan ditekan dengan tekanan tinggi seperti aplikasi grouting. Mungkin kira-kira pertanyaannya sudah untuk pertanyaannya atau Bagaimana Bapak Hengki? Apakah ada pertanyaan tambahan terkait spesifiknya? Dari Bapak Hengki menjawab, Ibu, sistem ya, suntik ke dalam tanah, perbaikan kimia. Sistem grouting untuk rekahan borpal gitu ya Pak maksudnya ya? Atau biasanya cleanset ini mungkin boleh dibantu dari teman-teman Taheo, Pak Agung. Sepengertian kami untuk suntik itu bukan produk yang ini. Jadi produk ini lebih ke arah untuk meningkatkan daya dukung modifikasi daripada struktur tanah itu sendiri. Tetapi kalau grouting itu kan mengisi rongga daripada sesuatu rongga itu. Jadi agak sedikit berbeda. Mungkin dari Pak Agung ada yang mau ditambahkan? Iya, terima kasih kepada Bu Titin. Izin kepada Ibu Dwi, izin saya memperkenalkan diri. Saya Agung dari Taiheyo International Indonesia. Adapun posisi kami adalah sebagai technical assistant atau technical support untuk produk cleanset ini yang dikembangkan oleh Solusi Bangun Beton atau teman-teman SIG. Jadi berkaitan dengan pertanyaan Bapak Hengki,
terkait metode clean set yang bisa diaplikasikan dengan sistem growthing. Jadi pada prinsipnya clean set ini kita hanya menggunakan metode pencampuran dangkal dengan bahan baku sistem dry mix. Kalau yang dimaksudkan oleh Pak Hengki dengan sistem suntik adalah pencampuran basah atau metode slurry, memang banyak digunakan untuk perbaikan tanah, kedalaman tanah yang lebih dari 5 meter. Jadi posisi di clean set ini hanya menggunakan metode dry mix dengan pencampuran dangkal sekitar 1 sampai 3 meter. Sebenarnya untuk pencampuran dalam, di Taiheyo Semen di Jepang, kita memiliki bahan baku dan alat yang mendukung untuk metode suntik ke dalam tanah. Namun, untuk di Indonesia, untuk saat ini, metode yang dipakai untuk clean set sendiri hanya metode pencampuran dangkal dan pencampuran dry mix, bukan slurry mix. Mungkin seperti Pak Hengki. Dan memang kami ada wacana secara internal bahwa kami sedang mengembangkan produk clean set untuk diaplikasikan dengan layer yang lebih dalam. Jadi untuk kedepannya, clean set ini tidak hanya untuk pencampuran dangkal, tetapi juga bisa diaplikasikan untuk pencampuran dalam. Jadi seperti itu tambahannya Bu Titin dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Agung. Terima kasih Bu Dwi. Baik, terima kasih Pak Agung, Bu Titin atas jawabannya. Mungkin kita akan masuk ke pertanyaan terakhir ya. Izin bertanya dari Bapak Muhammad Rafli Al-Farizi. Izin bertanya, Bu. Kebetulan saya tinggal di daerah pesisir. Apakah produk clean set ini efektif digunakan di daerah pesisir yang memiliki tanah dengan kadar air yang tinggi? Jika tidak ada, apakah ada opsi lain untuk stabiler tanah? Untuk area pesisir, itu memang banyak ya kita aplikasikan clean set. Jadi kita lihat bahwa semakin mendekat ke arah laut itu ukuran butiran tanah makin halus, kekuatan tanah dasarnya kecil. Nah, kemudian kadar airnya tinggi. Jadi pengujian laboratorium itu dapat membantu menganalisa kecocokannya. Dan menganalisa berapa target kekuatan yang dibutuhkan. Jadi kami dapat membantu pengujian dan rekomendasinya, Pak. Demikian, Bu Dwi. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Luar biasa. Terima kasih atas antusiasme Bapak Ibu semua. Banyak sekali pertanyaan menarik yang masuk. Namun karena keterbatasan waktu, kita akhiri sesi tanya jawab sampai di sini. Semoga diskusi ini menambah wawasan dan menjadi inspirasi untuk kita semua. Sebelum mengakhiri acara webinar online siang ini, izinkan kami untuk melakukan dokumentasi kembali. Mohon kepada seluruh peserta untuk menyalakan kamera Zoom. Pada hitungan ketiga, admin akan mengambil screenshot untuk setiap slide. Baik, dokumentasi akan saya pimpin. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Terima kasih. Kami infokan kembali bahwa untuk video webinar secara utuh dapat ditonton dari YouTube Apeknas DPN. Kepada seluruh peserta, jangan lupa untuk di-subscribe. Untuk sertifikat dan materi akan kami kirimkan melalui email ketika Bapak Ibu telah mengisi daftar hadir kembali
di hari H yang sudah kami kirimkan ke dalam chat. Dan juga kami Apeknas sudah mempunyai channel WhatsApp, jadi mohon dapat follow channel Apeknas di WhatsApp, di mana kami akan mengirimkan update terbaru seputar dunia konstruksi, seminar dan webinar, peluang bisnis, regulasi, dan event terkini. Demikian rangkaian acara webinar kita pada hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Titin Handojo atas ilmu dan wawasan yang telah dibagikan, serta kepada seluruh peserta atas partisipasinya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Izin Ibu live. Titin, Bapak Agung. Terima kasih. Terima kasih.